Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tami Rusyidi Hega dengan NIM 2014 01 069 yang mana saya dari Kombe. Di sini saya akan menjelaskan tentang blind search dan heuristic search sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa itu blind search dan heuristic search, kita mungkin bakal mengenal dulu dari satu persatu, yaitu mana saya akan menjelaskan tentang blind search. Nah, kalau kita ngelihat secara data yaitu blind search. Menurut beberapa artikel yang saya dapat, blind search itu adalah pencarian asal ketemu, yang dimana katanya adalah blind di sini, buta. Nah, jika sudah ditemu maka berhenti. Nah, ini adalah suatu pencarian yang sangat bisa dibilang sangat dasar ya, sangat dasar. Dia hanya mencari, lalu jika ketemu selesai. Jadi dia nggak punya kayak pemikiran lainnya lagi, atau dia belajar dari apa yang dia udah dapatkan. Nah, terus dia juga nggak memperbanding-bandingkan juga. Nah, terus dia itu cuma mengenal beberapa bagian dari searching, yaitu ada cuma tiga, yaitu masalah, lalu dicari, terus dia nemuin solusinya, udah selesai. Nah, sebenarnya blind search ini kita pernah belajar isi dari blind search ini, yaitu ada BFS dan DFS, yang mana breadth first search dan DFS yaitu depth first search, yang dimana kedua ini sudah pernah kita pelajari di pelajaran SDA, sistem data algoritma, atau enggak DAA, yang mana ini mempelajari tentang algoritma searching. Yang bedanya mungkin di sini kita bakal mempelajari tentang heuristic search. Jadi untuk BFS ini yang mana itu ada traversal yang dimulai dari simple V, yang mana simple awalnya. Nah, dilihat dari sini kunjungan simple V itu adalah sebuah kunjungan yang di awal nih. Kita bisa ngelihat ya. Bentar saya coret tebalnya. Oke. Nah, dari simple V. Nah, pertama itu kita ingat yaitu ada simple V. Kunjungi semua simpul yang bertetanggaan dengan simpul V dan terlebih dahulu. Nah, simpul ini bisa dibilang dia sebagai induknya. Nah, induknya ini akan dikunjungi semuanya. Dimana BFS ini bakal lama karena hal-hal seperti ini. Yang dimana dia bakal mencari per tetangga gitu. Dan V-nya itu terus berubah. Misalnya dia udah nyari ke selanjutnya itu nggak dapat. Nah, nggak dapat di selanjutnya itu, dia bakal dilihat lagi tetangganya gitu. Mungkin kita bakal lebih ngerti dalam keadaan saya memberikan contoh di sini ya, algoritmanya ya. Nah, kalau kita baca algoritmanya bisa dibaca seperti ini, yaitu kunjungi semua simpul yang bertentangan dengan simpul V terlebih dahulu, lalu kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul V yang tadi dikunjungi. Jadi simpul yang udah dikunjungi dicek lagi, tetangganya dicek lagi, lalu yang udah tetangga yang dipilih tadi bakal dicek lagi tetangganya. Oke. Jika graf berbentuk pohon berakar, di mana tree, maka semua simpul pada aras D dikunjungi lebih dahulu sebelum mengunjungi simpul-simpul pada aras D plus 1. Nah, ini mungkin saya bakal memberikan contoh. Misalnya, tujuan kita adalah si E. Si E menjadi sebuah goal di sini. Menjadi sebuah goals kita. Nah, si E menjadi sebuah goals kita. Lalu kita ngelihat nih, si A, yang mana kita akan mulai ini semua dari simpul V yang pertama adalah A. Simpul V pertama, V1 kita bisa bilang adalah A. Oke, kita sampai sini perlahan, yaitu kita mendapatkan simpul V yang pertama A. Nah, dari V yang pertama A ini kita akan ngecek mana tetangganya. Tetangganya ada B dan S untuk tetangganya. Lalu berarti daftar dari searching ini adalah B lalu S. Sebenarnya ini tergantung dari program, tergantung dari codingan. Bisa aja dari S dulu baru B, bisa aja dari B lalu S. Nah, pertama dilihat loh, apakah B ini goal? Oh tidak. Apakah S ini goal? Tidak. Nah, dari S kita ngelihat lagi punya percabangan, bukan? S itu memiliki percabangan yaitu C dan G. Ya tidak. Nah, dari percabangan ini lagi keluar lagi urutan, yaitu C dan G. Maaf, saya malah di sini penghapus yang ini sebentar. C dan G. Nah, dari C dan G ini keluarlah urutan lagi untuk mengecek apakah dia sudah mencapai goals. Oke. Pertama kita cek C dulu. Apakah C sudah mencapai goals? Tidak. Lalu kita cek lagi apakah dia punya cabang? Oh, punya tetangga. Maaf, punya tetangga ada D, E dan F. Berarti kita buat dulu D, E dan F. Sebenarnya di sini kita bisa aja langsung selesai, tetapi enggak.
ketika kita membuat program dengan algoritma BFS, itu kita akan ngecek dulu G. Kita akan ngecek dulu dari G. Nah, ketika G dicek apakah dia goal? Tidak. Apakah dia punya tetangga? Punya, yaitu F. Berarti kita nggak perlu lagi menulis F 2 kali karena udah ada F dari C tadi, tetangga C. Nah, ketika tetanggaan gini, dia dicek lagi dari D. D, apakah dia D? Apakah dia goal? Tidak. Ketika dicek lagi E, lanjut lagi ke bawahnya, urutan selanjutnya ya. Apakah E ini sebuah goals? Tidak juga. Maksud saya, apakah E ini sebuah goals? Iya. Yang mana tujuan kita adalah E tadi, oke? Jadi E langsung selesai. Ketika sudah mendapatkan sebuah goalsnya adalah E, dia langsung selesai. Program langsung selesai. Searching langsung diselesaikan. Tanpa ngecek lagi F, tanpa ngecek lagi selanjutnya. Jika keadaan gini, sebenarnya kita punya E lagi di sini, dia nggak akan melakukan pengecekan lagi. Karena yang mana breadth first search akan menyelesaikan program ketika solusinya sudah didapatkan. Oke, mungkin untuk BFS segini aja yang saya mengerti. Jadi kita lanjut lagi ke bawah. Oke, maaf saya hapus dulu agar tidak terlalu berat. Oke, kita ke selanjutnya, itu ada DFS, Depth First Search. Nah, DFS ini apa sih? DFS ini adalah algoritma penelusuran simpul dalam pendekatan mendalam, yang mana di sini memiliki metode backtracking. Metode backtracking itu adalah metode yang bisa kembali lagi ke atas. Nah, kita ngelihat lagi langsung contoh. Nah, untuk algoritma simple V juga tetap kita tahu dulu simple V-nya apa, lalu kunjungi simple W yang mana bertetanggaan dengan simple V. Nah, yang mana simple yang selanjutnya dikunjungi itu harus bertetanggaan dengan simple V. Hampir sama dengan BFS, cuman ini agak mendalam ke bawah, bukan ke samping atau tetangganya. Lalu ulangi DFS mulai dari simple W. Nah, oke. Depth first search, yaitu mendalam. Kita mulai dari simple V, yaitu A. Simple V. Nah, kita akan mulai mencari apa kita dulu. Goals-nya adalah K. K menjadi sebuah goals. Oke, pertama kita melihat dulu. Dia masuk ke A, ke B. Apakah B sebuah goals? Tidak. Lalu dia akan lanjut lagi ke D. Apakah D sebuah goals? Tidak. Dia akan lanjut ke H. Apakah H sebuah goals? Tidak. Lalu dia akan tracking ke atas, backtracking ke atas, tab, tub. Oke, dia naik lagi turun lagi ke E. Apakah E sebuah goals? Tidak. Apakah I sebuah goals? Tidak. Dia akan naik lagi ke atas, tab, tub. Dari B ini dia bakal naik lagi ke A, lanjut lagi ke simple W, yaitu C sekarang. Simple yang menjadi simple W sekarang adalah C. Oke, dia akan ngecek lagi si C. Apakah C adalah sebuah goals? Tidak. Dia turun lagi ke bawah. Apakah G adalah sebuah goals? Tidak. Nah, kembali lagi ke seperti yang saya bilang, untuk algoritma yang mana luan dimulai, F atau G, itu tergantung dari programmer ketika membuat codingannya ya. Dia bisa aja mulai dari F dulu, dari F, lalu dia naik lagi ke atas, bisa aja dari G langsung ke bawah. Oke, dari G. Ketika G sudah selesai, kita lihat lagi sini. Seperti yang saya bilang tadi, dia bisa langsung cek J, bisa langsung cek K. Kita bilang aja dia cek J dulu ya. Lalu kita cek lagi J. Apakah J sebuah goals? Tidak. Dia naik lagi ke G. G turun lagi ke bawah. Apalah K sebuah goals? Iya. K adalah sebuah goals. Yang mana K ini adalah menjadi tujuan kita, goals kita. Maka searching didapatkan, searching selesai. Oke. Dari sini kita blind search bisa dilihat bahwasanya dalam skala codingan yang sangat besar, BFS dan DFS mungkin kurang efisien, bisa aja dalam keadaan dimana K itu memiliki 2 buah, bisa aja kan. Nah, kita mungkin bakal ngedapatin jawaban itu di heuristik. Nih, heuristik adalah sebuah searching yang mana pencarian heuristik memanfaatkan knowledge, mana kepintaran, ilmu atau pengetahuan tambahan tentang masalah yang membantu pencarian langsung ke jalur yang lebih menjanjikan. Fungsi heuristik melakukan estimasi seberapa jauh kita dari sebuah tujuan. Nah, bisa kita lihat nih ya. Heuristik sendiri itu memiliki beberapa metode ya, generate and test, lalu ada juga hill climb, lalu ada best first search. Jadi best first search adalah yang paling terbaiknya. Dia akan mencari metode paling terbaik. Oke, dari pertama adalah generate and test. Oke.
Dari sini kita bisa dilihat ya. Dari sini gradient test adalah suatu teknik penyelesaian masalah pada komputer dengan cara menyusun daftar penyelesaian yang mungkin dan menguji satu persatu. Jadi, jika sebuah komputer itu punya masalah atau punya algoritma yang harus diselesaikan atau punya case yang harus diselesaikan, dia akan menjabarkan dahulu nih. Dia akan menjabarkan satu 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 satu. Nah, ketika sudah dijabarkan semua, maka dia akan dites satu-satu, 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 satu-satu. Nah, setelah udah dapat semua intinya jawaban dari satu-satu ini untuk mencapai tujuan, dia akan membandingkan yang mana lebih terbaik gitu. Oke, kita bakal coba lihat dari contoh langsung. Nah, langkah-langkahnya mungkin kita bisa bilang juga bisa dilihat di seperti ini. Bangkit suatu kemungkinannya dibuat dulu, lalu diuji dari satu-satu benar merupakan solusinya dengan cara membandingkan node tersebut dengan node akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulkan tujuan yang diharapkan. Jika solusi ditemukan, keluar. Jika tidak, ulangi ke langkah pertama. Oke, kita bisa lihat nih. Oke. Ketika punya A, B, C, D, dan ini adalah soal TSP itu Traveling Sales Problem, ini sering banget jadi contoh dari heuristik yang ketika saya membaca artikel dan beberapa jurnal. Salesman ingin mengunjungi N kota. Jadi N kota yang dimaksud adalah semua kota ini. Jarak antara tiap kota sudah diketahui. Kita ingin melakukan rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Nah, jadi setiap kota ini adalah dikunjungi dari misalnya kita membuat dulu simpul awalnya. Pertama, simpul awal kita adalah di setiap kota bisa dimulai dari A, bisa dimulai dari B, dimulai dari C, dimulai dari D. Ingat, pada soal ini tidak ada menentukan dimulai dari yang mana ya. Jadi kita bisa asumsikan kita bisa mulai dari A, terserah kita ya. B, C, dan D. Nah, C dan D. Ketika kota udah kita simpulkan, yang mana kita harus ke empat kota kan. Berarti dari A kita bisa mulai dari AB. Aduh, ini saya takut kurang ya. Mungkin kita perbesar sedikit. Oke. Dia bisa dari A, B. Sorry, maaf. Saya kurang konsen. Sorry. Oke. Kita bisa mulai dari B langsung ke B. Oke. Dari B kita bisa mulai nyelesain langsung ke C. Dari C kita bisa mulai nyelesain langsung ke D. Oke. Lalu si A juga bisa ke C langsung, yaitu si C. Lalu selesai dari C, si A bisa langsung ke si C. Kita bisa langsung ke D. Oke, langsung ke D. Lalu selesai dari D, itulah mulai langsung ke B. Nah, itu kita buat lagi. Dia ada B, C, sekarang dari D. Dari D kita bisa langsung ke C. Lalu kita bisa langsung juga ke D, C, terus kita ke B. Bisa. Nah, dari sini ini bisa melakukan percabangan lagi sebenarnya. Dari B bisa aja dia ke D langsung. Jadi banyaklah percabangan. Jadi dia nyoba satu-satu sampai mendapatkan rute terkecilnya. Sesuai dengan apa yang diminta ya. Karena ini meminta rute terpendek, dia mencari rute terpendeknya. Jadi dari semua ini dia bakal nyari satu. Ini percabangan lagi, banyak lah ini. Ini bakal panjang banget kalau saya jelasin satu-satu ya. Ini bakal panjang banget. Nah, jadi ini bakal dicari satu persatu sampai dia mendapatkan rute terkecilnya. Pertama mungkin ya. Misalnya ini contoh ya. Misalnya dari bisa dilihat kalau misalnya si B ini udah mendapat A, B, C, D atau A, C, D, B, dia mendapatkan data paling terkecil. Nah, data terkecil ini bakal di-keep. Dia bakal tes ke tempat lain dibandingkan masih paling kecil si A, C, D, B. Terus dicek lagi sampai akhirnya dia konkret atau dia udah setelah dia memvalidasi bahwa ACDB adalah yang terkecil. ACDB ada yang terkecil gitu, yaitu memiliki 12 kalau nggak salah saya. A yaitu 3 ditambah C ke B itu ACBD harusnya yang paling terkecil. A3, C ke B itu 5, 8, B ke D itu 4 ya, 12. ACBD gitu. Ini ada percabangan dari sini berarti ini ke B, ini ke D. Nah, seperti itu untuk
generate and test. Oke, kita lanjut lagi ke hill climb. Mungkin hill climb ini hampir sama dengan generate and test, cuman dia lebih kayak updateannya lagi, lebih upgrade. Metode ini hampir sama dengan metode pembangkitan, yaitu generate and test. Dan pengujiannya hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikut tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. Tes yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baik nilai tekanan yang diambil terhadap keadaan-keadaan lain yang mungkin. Nah, algoritma hill climb ini ada beberapa cara, yaitu cari operator yang belum pernah digunakan, dicari dulu, lalu keadaan yang baru, evaluasi keadaan tersebut, jika keadaan baru merupakan tujuan, keluar, jika bukan tujuan namun nilai lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut sebagai keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik dari keadaan sekarang, maka lanjutkan literasi. Oke, mungkin dari algoritma rada sulit ya. Kita bakal langsung contohnya hampir sama, emang sama, dari nilai juga sama. Nah, pertama kita bakal ngecek dulu kombinasi yang bisa diciptakan oleh setiap node, mungkin setiap node. Nah, dengan cara rumus apa? N faktorial per dibagi dengan 2 faktorial buka kurung N kurang 2 tutup kurung faktorial. Yang dimana N ini adalah banyak dari node-nya. Banyak dari node-nya itu adalah 4, ya kan? Banyak A, B, C, D, 4 tujuan. Lalu dibagi 2 faktorial kurang 4 dikurang 2 faktorial. Dimana akhirnya akan mendapatkan 6 kombinasi. Oke, 6 kombinasi ini apa? 6 kombinasi ini bisa dibilang gini. 1, 2 ditukar posisi 1, 2 ke 1, gitu-gitu. Langsung ini bisa dibaca. Menukar urutan posisi kota kedua dengan kota ketiga. Lalu menukar urutan 3 dan 4. Ini ya seterusnya lah. Oke, nih bisa dilihat nih. Kita mencari A, B, C, D. Nah, pertama kita urutin dulu kemungkinan yang terjadi itu adalah 6, ya seperti yang dibilang tadi. Kemungkinan yang terjadi adalah 6. Nah, dari 6 ini dilihat lagi dari 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai terkecilnya yang mana? B, A, C, D, ya kan? Ketika udah didapatkan nilai B, A, C, D, lalu dia bakal ngetes lagi nih. Bakal dites lagi. Nah, urutan ini dilakukan dengan cara ini ya. 1 ke 2, berarti A sama B ditukar. Lalu ada lagi 2 dan 3. Berarti C dan B ya. Ya, C dan B ditukar. Lalu ada 3 ke 4. 3 ke 4 berarti urutannya adalah si D dan C-nya ditukar. Nah, ini terus menerus ya. Terus menerus sesuai dengan urutan. Nah, kelar dari ini semua didapatkanlah nilai rupanya paling BACD adalah nilai paling kecil. Nah, ketika nilai BACD udah paling kecil, keadaan sekarang adalah BACD. BACD ini kita bisa bilang kita lakukan melakukan percabangan lagi dengan cara 6 kombinasi ini lagi. 6 kombinasi ini terciptalah B A B C D, B C A D, B D C, D A C B, B D C A, C A B D. Nah, 6 kombinasi ini dilihat lagi. Yang udah ada di atas itu kita silang. Yang mana A B C D itu udah memiliki di atas, yaitu A B C D di atas, berarti dia nggak boleh lagi. Nah, dinilai lagi, nilai terkecilnya adalah si BCAD. Nah, BCAD adalah nilai terkecil. Ketika udah didapatkan BCAD, sekarang update nih, si nilainya menjadi BCAD, keadaan sekarangnya, CAD. BCAD dilakukan kombinasi lagi dan percabangan seperti di atas, dilakukan ini lagi 6 kali. Sampai akhirnya ini udah dilihat lagi. Ketika dilakukan percabangan ada lagi hal yang sama, yaitu BACD. BACD hampir sama dengan, bukan hampir sama tetapi sama dengan yang ini. Yang mana nggak bisa. Berarti tinggal 1, 2, 3. Nah, dilihat lagi dari nilai 20, 18, 17, 14. Oh, ini BDAC paling kecil, BDAC. B keadaan sekarang adalah BDAC. BDAC keadaan sekarang. Dilakukan lagi 6 kombinasi yang tadi seperti yang saya bilang. Terus dilihat lagi, keluar semua, tetap semua nilainya, keluarlah BDCA. BDCA adalah nilai terkecil. BDCA adalah nilai terkecil. Dilakukan kombinasinya. Tap semuanya ya. Setelah dilakukan kombinasinya lagi. Oh ya, jangan lupa ya,
melakukan perbandingan di atas dengan kombinasi di atas, apakah yang di bawah ini lebih besar dari atas. Kalau dia lebih kecil dia bisa dilanjutkan, kalau dia lebih besar dia tidak bisa dilanjutkan, berarti yang atas sudah fix betul. Cuman di sini karena yang bawah masih ada yang lebih kecil dari yang atas, kita lanjutkan. Dilakukan lagi kombinasi 6 dan dapatlah BDCA. BDCA. Yang mana BDCA ini memiliki nilai 13. Nilai 13, apakah lebih kecil daripada 14 BDAC? Ya betul, masih dijalankan. Kita buat percabangan lagi 6 kombinasi seperti yang seperti contoh di atas lagi dengan rumus yang ini. Nah, ketika udah 6 percabangan ini dibuat, dilihat lagi yang paling kecil. Oh, DBCA. Ketika DBCA udah dibuat tetap, oh BDCA ini udah ada di atas, jadi disilang, nggak boleh pakai lagi. DCBA, DBAC, keluarlah semua nilainya. Nah, dilihat dari nilai-nilai ini nggak ada lagi nih. Yang paling terkecil pertama kita ambil yaitu 2 ini ya. 2 ini. Nah, yang paling kecil 2 ini. Cuman, apakah kedua ini lebih kecil dari di atas? Tidak jawabannya. Berarti kita udah mendapatkan jawabannya, yaitu DBCA. DBCA adalah goalsnya untuk mendapatkan rute terpendek. Oke, itu adalah contoh dari hill climb. Oke, kita bakal next ke selanjutnya adalah best first search. Yang mana ada kata best di sini ya berarti mencari yang terbaik. Kombinasi, jadi bisa dibilang fun fact-nya best first search ini adalah kombinasi dari BFS dan DFS, yang dimana pada BFS pencarian diperbolehkan mengunjungi node di lebih rendah jika ternyata node di level lebih tinggi memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Nah, fungsi heuristik ini mungkin fungsinya kita bisa lihat rumusnya F, yang dimana fungsi heuristik N sama dengan cost tambah perkiraan cost gitu, yang bisa dilihat ya. Nah, ini adalah contoh dari BFS, bukan BFS. Ini BFS juga, cuman di sini best first search ya. Oke, kita bisa dibilang ini adalah contohnya. Pertama, case-nya adalah si Kupang untuk menentukan rute dari Kupang ke Toraja, sebagian daerah Indonesia. Nah, jadi case-nya adalah mencari rute terpendek. Nah, tetapi kita mendapatkan estimasi jika ditarik garis lurus, yang mana dari Kupang ke Toraja adalah 2000, dari Soe ke Toraja adalah 2100, dari Keva adalah 2200, dan selanjutnya sampai 2300 dari Nabire. Nah, dari Nabire, nah kita lihat nih, soalnya adalah dari Kupang kan. Bentar, soalnya ya kota Kupang. Kita mendapatkan soal dari kota Kupang. Oke, kita harus melihat soalnya lagi. Case-nya mau apa? Dia algoritmanya harus diselesaikan dengan apa, dan dia dengan syarat apa. Kita melihat lagi syaratnya ini adalah sebuah kota dari Kupang menuju Toraja berarti. Oke, dari Kupang menuju Toraja. Pertama kita buat dulu node-nya, node dari Kupang. Kupang adalah 2000. Di mana 2000? Kita membuat Kupang adalah 2000, jika ditarik lurus dia lurus langsung ke Toraja. Nah, Kupang ini memiliki percabangan cara ke Toraja adalah dari Makassar, dari Surabaya, dari Malang, dari Soe. Nah, dilihat dari semua itu, jarak terpendek jika ditarik garis lurus dari sebagian kota yang mana? Yang bisa dilihat adalah dari Makassar. Karena Makassar memiliki hanya sekitar 500 jika ditarik garis lurus ke Toraja. Nah, sebelumnya kita harus tahu yang mana, kenapa sih kita nggak ngelihatnya dari jarak-jarak jalannya yang paling kecil aja. Mungkin kalau dari kecil kita bisa bilang Soe di sini adalah menang, betul tidak? Karena Soe cuma 110, yang dimana Makassar hanya 1300. Malah Makassar yang paling besar ya kalau kita lihat dari Kupang ke Makassar. Cuman kalau kita melakukan dengan cara seperti itu menurut saya kurang efisien, yang dimana memang Soe di sini menang, tapi Soe ke Keva lagi, Soe ke Atambua lagi, lalu Soe ke Nabire lagi, Nabire ke Ambon lagi, ke Toraja lagi. Akhirnya adalah sangat besar. Kita nggak bisa ngelakuin hal itu dengan Soe. Memang Soe di sini adalah mungkin kalau kita cari yang paling mendekati dengan Kupang menuju Toraja adalah Soe. Cuman jika ditarik garis lurus dari Soe ke Toraja adalah 2110. Tapi kalau dari Makassar ke Toraja adalah dari Makassar ke Toraja adalah 500. Nah, berarti kalau dilihat dari sini 2000.
2000. Lalu ke Makassar, Surabaya, Malang, Sowe. Surabaya, Makassar berarti menang karena dia hanya 500. Surabaya 1700, Malang 1800, Sowe 2100. Ya, betul. Tepat, masih tepat ya, Malang 1000. Nah, terus dibuat percabangan lagi. Dari Makassar, Makassar ini bisa kemana aja? Untuk ke Toraja. Makassar bisa langsung ke Toraja, Makassar bisa langsung ke Surabaya, atau balik lagi ke Kupang dan putar. Nah, ketika dibuat percabangan lagi, nih buat Toraja adalah 0. Untuk garis lurus ke Toraja ya pasti 0. Jadi Toraja menang. Nah, ketika kita udah mendapat kesimpulan seperti ini, jadi kita tinggal melakukan penjumlahan nih. Yaitu penjumlahan kita adalah 1000, yang dimana 1300 ditambah 245 untuk jaraknya. 1300 ditambah 245, yang dimana 1545. Toraja memiliki, jadi jarak terdekat untuk mendapatkan dari Kupang ke Toraja adalah melalui Makassar. Dari Makassar baru melalui ke Toraja langsung. Oke. Jadi untuk BFS adalah mencari jarak terbaiknya ya. Cuman dia mencoba dengan banyak hal, lalu dia cari lagi dengan yang terbaiknya lagi. Jadi dia seperti mengeliminasi ya, bisa dibilang mengeliminasi. Misalnya gini. Misalnya kita contohin tadi ya, A B C D, hampir sama seperti ini. Dia mencari yang terkecil. Oke, terkecil. Tarik terkecil. Terus baru buat percabangan, cari terkecil lagi. Hampir sama juga dengan hill climb sebenarnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata atau terbata-bata dalam penjelasan. Saya tutup dengan salam untuk penjelasan saya tentang blind search dan heuristic search. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih.